Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tumbuhkan resiliensi. Kita lihat dulu video ini. Tadi video anak-anak salah satu tumbuhkan resiliensi. Apa itu resiliensi? Iya, bangkit ketika sudah jatuh. Tepuk tangan untuk Radin. Makanya seperti ini, tumbuhkan resiliensi, ya. Jadi semangat, ya. Ketika kamu jatuh, ketika kamu down, ketika kamu terbalik, jungkir, tumbang, apa yang akan terjadi dengan diri saya? Itu ya. Jadi anak-anak biasa kok kalau kita kena marah guru, kena cubit, enggak membuat tugas, enggak mengumpul tugas, apalagi kena hukum, biasa itu namanya siswa. Siswa semua seperti itu ya. Nih bagus. Tepuk tangan untuk Reva. Ya, Reva hari ini berani bangkit, berani berdiri, walaupun dia sudah kemarin ya Reva ya. Biasa itu Reva. Ya. Pakai motor aja kita pertama kali tumbang kan? Cemani supaya dia tumbang. Ya. Jangankan motor, diri kamu aja bisa kamu setir. Apalagi motor bisa kamu setirnya kan? Mungkin di sini ada yang bisa pakai mobil. Ada nggak yang udah bisa pakai mobil? Belum, mana belum? Udah bisa pakai mobil belum? Repa udah bisa pakai mobil? Sudah? Belum. Siapa udah bisa pakai mobil? Ada nggak yang udah bisa pakai mobil, nyetir mobil? Bu, jangankan motor, jangankan mobil, pesawat nanti akan saya setir. Siapa yang mau jadi pilot? Cita-cita pilot, ada nggak? Nah, artinya diri sendiri harus kita setir. Kalau kita nggak setir diri kita, yang ada kita oleng, ya kan? Jadi kita, ini diri saya, mau saya bawa kemana pada diri saya? Mau saya ajak kemana diri saya ini? Jadi kamu nyetirnya mau ke kanan ke kiri, diri kamu sendiri. Makanya ada resiliensi. Semakin yang besar tadi apa? Yang besar tadi Radin? Ininya kecil kan, bonekanya kecil. Terus ada yang kayak rudal tadi besar, ternyata yang kecil tadi bisa berdiri lagi. Sekuat apapun badai, sekuat apapun ujiannya, kita tetap harus bangkit.
bangkit, bangun, get up. Bukan bangkit dari kuburan. Nah, itu ujiannya besar, tsunami datang, bangkit dia. Ya. Jadi kalau teman cuma ngolok-ngolok, kecil. Gimana nanti tsunami datang? Tetap saya bangkit kok. Oke, sekarang kita siap untuk resiliensi? Siap. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat lagi video yang kedua. This is the moment that Heather Dornadu brutally slammed into the ground on the last lap of a 600-metre race. She was overtaken from second place when the other runner's foot tripped her. It looked like Fawn just clipped her heel and she went down. Completely devastating her chances of winning. Heather had been the favourite to win, but there were only 200 metres left of the race, so it was up to her teammate to bring it home. Heather's teammate used the clash as an opportunity to pull out from last place to the front of the pack, and it looked like she might just be able to get the win. And that's when something absolutely remarkable happened. Heather got up and started chasing down the pack. Dornan is flying down the backstretch. She is going to catch Fawn Dorn and she may catch the leader. Wow. She's got five. This is a gutsy effort. Dornan catches Fawn. She's moving to third. Dornan coming down the straight from the outside. Dornan is coming out strong. This is the moment that Heather Dornadu brutally slammed into the ground on the last lap of a 600-metre race. She was overtaken from second place when the other runner's foot tripped her. It looked like Fawn just clipped her heel and she went down. Completely devastating her chances of winning. Heather had been the favourite to win, but there were only 200 metres left of the race, so it was up to her teammate to... Jadi dengan video yang kedua. Jatuh. Bangkit lagi, kejar terus sampai finish, sampai menang. Ya. Jadi hari ini saya dipijak oleh teman, saya diolok oleh teman, dicubit oleh guru. Saya akan tetap bangkit karena tujuan saya ada finish. Finish saya apa sih, Bu? Masa depan saya yang gemilang. Ya, jadi kalau hari ini kena cubit oleh guru udah masuk, cemen. Hari ini diolok oleh teman, males ke sekolah, cemen. Biasa kan dipijak itu tadi. Caranya ketika kita sudah dipijak oleh teman kiri kanan, apa yang akan saya lakukan selanjutnya? Bangkit dan tidak akan mendekati dua tadi kan? Ia akan menjauhi, dia akan jalur lurus. Ada apa, Aris? Nah, ya, Aris yang harus membuka resiliensi. Coba. Tio wajib resiliensi. Karena finish saya, tujuan saya bukan akhir dari olokan teman saya, tapi akhir finish saya, masa depan saya harus gemilang. Ya, paham ya? Oke. Jadi di sini resiliensi itu artinya daya lenting. Oke, kita lihat. Nah, kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari stres ataupun trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah Oke, tepuk tangan untuk kelas 8A. Kuat menghadapi tantangan, ya. Jadi, Ibu ingatkan sekali lagi 2025 daya lentingnya harus bertahan sampai 2045. Hitung sendiri. Berapa umurnya? Berapa Radit? Hanan? Henry? 20 lebih. Ridwan? 2, masa 24. Berapa coba?
45. Diri kamu sudah berdiri di depan seperti ibu ini, sudah tahu, sudah jelas profesimu. Nah, itu masa depanmu. Ya, itu masa depanmu. Oke, jadi resilience itu harus di sini pulih dari kesulitan, stres. Stres, saya nggak stres kok, Bu. Saya bukan orang gila. Apa stresnya? Apa stres itu? Kelebihan beban. Kalau motor apa ya? Motor Mio, muatan 2 ton kira-kira masih bisa berjalan? Bisa nggak? Apa bisa nggak? 2 ton? Hancur. Jadi muatan Mio itu berapa? Kira-kira berapa kilo? 100 kilo ya? 100 kilo ya? Masih bisa jalan 100 kilo? Masih. Nah, itu artinya nak ya, kalau lebih dari muatan 100 kilo yang ada stres. Jadi stres itu kelebihan muatan atau beban. Ya, perhatikan itu. Kalau saya mampu belajar 2 jam sehari, saya mau tambahkan 2 jam sehari jadi 4 jam, apa yang terjadi dengan saya? Stres, linglung akhirnya tawapela. Ya, jadi sesuaikan kemampuan kamu. Terus yang kedua di sini ada bertahan, yang ranking juara. Juara 1 itu kira-kira akan bertahan? Akan bertahan? Akan bertahan. Kalau disusul dengan juara 2, juara 3 bisa? Juara 2, juara 3 ranking 1? Bisa. Ya? Coba perhatikan. Cepat melaju atau bertahan? Bertahan. Cepat melaju atau bertahan? Cepat melaju. Itu kuncinya. Jadi ranking 2, ranking 40 bisa menyusul ke ranking 1. Tadi contohnya sudah ada, ya kan? Nah, jadi berkemungkinan ya, Lukman bisa ranking 1, Aidil bisa ranking 1, Aris bisa ranking 1. Tadi melajunya harus cepat. Oke, mantap. Bukan tolong sini. Oke, nih coba lihat. Tolong dibaca. Anggra ini ke depan. Tias. Mengapa daya yang makin penting? Sering diejek, tak punya ayah, anak SD di Wanyuwangi tewas gantung diri. Tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri. Siswa SMP bunuh diri saat HP disita. Terima kasih untuk Tias. Tias ada kecakapan cerdas. Gimana coba? Cara membacanya seperti penyiar berita ya. Iya kan? Nih, di tepuk tangan ke Tias sekali lagi. Sip. Tias, kamu punya potensi. Kamu bisa menjadi seorang reporter, jurnalistik, pembawa berita dengan baik. Cara membacanya. Kalau ada petugas upacara, siapkan untuk Tias jadi MC-nya. Ya, bagus, mantap. Cara membacanya. Oke anak-anak, coba perhatikan. Ini yang di materi ibu hari ini. Hari kemarin ada seorang gadis bunuh diri di mana? Iya, bunuh diri minum racun karena putus cinta, tidak direstui orang tua. Nah, akhirnya bunuh diri. Ya.
Ayo, coba perhatikan. Mau nggak kira-kira kamu seperti itu, nak? Apakah dunia akan berhenti kalau kamu bunuh diri? Apakah orang akan nangis kamu bunuh diri? Ya, kehidupan tetap berjalan. Kamu mau bunuh diri, kamu yang masuk surga, enggak, neraka pasti. Nah, salah satunya yang itu tadi namanya Ibu penasaran, anak mantan alumni sini, yang Putri, ya, iya, murid ibu. Jadi makanya hari ini ibu ingatkan, siapa yang mau bunuh diri 2045, 7 tangan. Ada nggak? Ada nggak? Nah, jadi nggak ada ya? Oke, ibu pegang ya janji kalian ya. Jangan kata nanti ibu dengar ibu Fetri mantan murid ibu bunuh diri loh, namanya ini. Nah, ya. Jadi hari ini ibu pegang janji kalian tidak boleh bunuh diri. Daya lenting kita harus kuat, ya. Walaupun yang nomor 1 sering diejek, dibully, ikan, ya. Yang suka mengejek, siapa suka mengejek? Harbi, halo, siapa yang suka mengejek? Siapa nih yang suka mengejek di kelas ini? Hah? Mana orangnya? Mana pula orangnya? Nah, ya, yang suka mengejek. Oke. Tuh. Yang nomor 1 sering diejek gak punya ayah. Siapa di sini gak punya ayah? Tunjuk tangan. Yang gak punya ayah. Oke. Nah, harus kuat daya lenting ya. Harus kuat. Ayah gak ada, ibu gak ada. Dunia tetap berjalan, berputar. Dan ayah tunjukkan bahwa saya pasti bisa. Ya. Berapa puluh? Yang kedua di sini kasus apa tadi? Bunuh diri juga ya. Bunuh diri karena sering dibully sebagai anak yatim. Rizky Hartono, apa yang dijelaskan? Jelaskan balik. JP lagi. Nah, ya boleh kalian bermain, tetapi ketika ibu jelaskan, tolong perhatikan ibu. Ibu menghargai kalian, tapi ibu hargai juga. Ibu setuju dengan Repa. Repa ketika ibu jelaskan dia diam. Ada permainnya dia tadi sama siapa tadi, sama ibu, tahu ibu. Nah, tapi ketika ibu jelaskan diam. Ya, kita toleransi ya. Oke. Di sini ada nggak yang nggak tahan dibully? Mana nih Tio? Mana Tio? Mana Tio? Kamu tahan nggak dibully Tio? Hah? Masa? Bully apa Tio? Bully Aris? Kenapa? Hah? Aris sering dibully siapa? Ya Aris, kamu sering dibully siapa Aris? Sini Aris. Ayo Aris, sini Aris. Sekarang nih ya, ibu punya kasus anak ibu SMP sering kena bully. Halo penyiar berita sini. Nah, penyiar berita sini. Ayo sini. Nah, ini anggap kasus di apa? News TV ya. Oke, atau liputan 6. Coba kamu tanya. Apa yang kamu rasakan setelah dibully? Saya kalau dibully rasanya sangat rasanya sakit hati. Saya sering
itu membawa ngecek saya harus Apa yang kamu lakukan setelah diolok? Apa yang kamu lakukan setelah kamu diolok? Ini kediri sujud tuh bagus. Nah tuh, marah-marah biaya sibuk. marah-marah Jam berapa lagi? Seandainya kamu jadi pembuli, apa yang kamu lakukan? berlawan dia tidak dibully Jadi teman-teman, bullying itu tidak enak. Tidak baik. Oke, tulis sebentar. Kalau lagi diriku akan tetap berdiri di sini. Nah, ya, Aris, hari ini kamu korban bullying. Ya, ketika kamu jadi korban bullying, tumpukan esi di MC. Bilang aja siapa yang membuli kamu. Hei, pembuli, cepatlah kamu pergi ke mana aku Usah. Keren kan? Jadi anak ternyata jangan bully. Balik sini. 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 Duduk. Jadi teman-teman yang suka membuli, tadi ada ungkapan temannya yang jadi korban bullying sakit, ekspresinya sakit. Kalau dia nggak tahan, tuh, apa yang nanggung? Dia bully tadi. Iya, untung-untung nggak dihatuin. Iya kan? Nah, itu akan dikejar selama kamu itu ketemu dengan aris yang kuat. Kalau ketemu dengan anak yang tidak kuat, mentalnya tadi bunuh diri. Berarti kamu sudah memutuskan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan hanya gara-gara mulut. Mulutmu adalah harimau, artinya bisa menerkam bagi siapapun. Ya, bisa mengaum. Bayangkan, padahal bekal itu hanya berapa senti, 3 senti. Ya, harimau itu tidak pernah menggigit anaknya, tapi mulut kamu melebihi harimau, bisa membuat teman sakit. Ibu tanya, Aris mau suka dipukul badannya atau mau diolok? banyak pukul Suka dipukul. Kalau suka dipukul dikasih obat langsung sembuh. Diolok bertahun-tahun akan diingatnya sampai 2045. Awas ya kak, 2045. Siapa yang sukses? Kamu atau saya? Kalau saya polisi, kamu jadi penjahat kumpulan.
cerita si kembar. Pola pikir bertumbuh tangguh sejak dalam. Saya bisa sukses dengan berusaha. Apa saja usahanya? Tiga pernah. Saya bisa sukses jika saya punya bakat. Kalau nggak punya bakat, jadi pikirannya harus seperti ini. Bu, saya nggak bisa, saya nggak pernah ranking, saya nggak pernah juara. Bisa saya sukses? Bisa. Karena sukses itu tidak satu jalan, tapi banyak jalan. Jalan ke Bangka Pinang hanya bisa pakai mobil? Tidak. Pakai apa saja? Sepeda. Jalan kaki. Pakai apa? Jadi pesawat ya. Nah, nanti 2046 belum akan ada pesawat menuju Bangka Pinang. Mudah-mudahan ya. Karena orang banyak, belum juga banyak tanyanya. Oke, yang kedua. Ketika kamu gagal, apa yang ada dalam pikiranmu? Saya akan coba lagi. Ideal selalu dapat pelajaran matematika 0. Ideal dalam otaknya harus coba lagi. Ya, Bu, saya menyerah. Jadi kalau ampun, saya menyerah. Berarti jawabannya sama dengan mati. Ya kan? Ya kan? Coba Palestina. Tahu Palestina? Sekarang dia gagal. Mati nggak kira-kira? Mati. Dia selalu merdeka, ya. Palestina sudah ngomongnya. Negara tetangga Pak Prabowo memberikan pidatonya berhati-hati supaya ikut membantu Palestina merdeka. 150 negara mengakui Palestina itu sebuah negara. Satu negara yang tidak mengakui siapa? Amerika. Ya. Nah, jadi ketika kamu punya kecakapan khusus, Pak Prabowo itu dia pintar berpidato. Coba kali pidatonya dia membangkitkan semangat pemimpin-pemimpin negara kemarin. Mungkin negara lain tidak ikut terbuka untuk memerdekakan Palestina, mengakui kedaulatan Palestina. Jadi anak-anak ya, siapa lagi nanti pengganti pemimpin bangsa lakukan kalian. Hari ini kamu prosesnya belajar. Nanti akan sepele itu hari ini. Makanya nanti kita di 2045. Ayo belajar penting ada di mana. Nanti itu akan dicari di mana, temuan hakim di mana, siapa? Aku Prasetya di mana? Siapa namanya? Siapa? Kitab. Drama itu di mana Rizky Ali. 2045. Di mana anak dia? Di mana Edi? Di mana Wira? Ya, agar polos. Iya. Kata izin pulang sakit perut pada dengan ini. Dari perut ya. Nabila. Mudah-mudahan perutnya sembuh ya. Aku sepudi-pudi. Oke, kita lanjutkan. Merasa sulit. Apa yang ada di pikiranmu? Saya belum bisa. Jadi bukan sama
Gak ada pentingnya, berarti kamu harus saya bisa. Berarti tidak. Manusia itu punya otak. Lihat nak, ayam punya otak. Hei bejana, aku sini, sini, bejana sini, sini. Rahmat, sini, 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 sini. Kaitan nak. Sini. Jadi kita jadi Masih di bawah nanti ya, betul. tepatnya kan. Ayam punya otak. Diusir hari ini ayamnya paling penting. Diusir besok ayamnya datang lagi. Ayam punya dada penting. Artinya dia nggak punya tahu malu. Tetap dia datang. Artinya dia nggak bisa ngomong. Ya kalian manusia. Ya hari ini diusir oleh gurunya masuk. Nah, besok masuknya. Harusnya masuk. Mungkin hari ini bapaknya bebek dengan kita. Besok mungkin Pak Yola masuk kelas Pak. Maaf kemarin Pak Kawan. Mungkin bapaknya oh iya udah masuk. Nah, ya seperti itu. Jadi di sini jika kamu dapat nilai 0, ya udah saya belum bisa. Besok pasti bisa 100. Bayangkan, saya dulu nggak bisa merangkak. Bayi, tahu bayi? Tahu. Bisa bayi berjalan dengan lancar? Bisa bayi berjalan Tidak. Dia punya proses, punya tahapan. Aku Nanti ada permainan juga. Terakhir, 45 menit Pak. masalah. Nah, jika kamu punya masalah, apa yang kamu lakukan? Pada diri saya, umpamanya. Tolong perhatikan. Ya. Saya punya masalah, saya punya kendala. Allah yang punya kendali. Semua Allah yang megang. Ya, semua Tuhan yang megang. Jadi hari ini, Bu, ku capek belajar. Bu, ku capek jadi anak di rumah terus, Bu. Ku capek dimarahin sama papa terus, Bu. Ku capek dijauhin oleh teman terus. Solusinya bagaimana? Terakhir, doa. Yang bisa membolak-balikan hati manusia itu Tuhan. Ya kan? Ya kan? Dibalas aja doa. Dia benci banget dengan Tuhan. Karena yang punya hati dia itu dicubit sedikit oleh Tuhan, akan berbalik arah. Ya, anak-anak ya. Jadi jika kamu dijauhin oleh teman, teman gak mau berteman dengan kamu, doa aja sama Tuhan kamu. Entah dia sadar, entah dia tobat, entah dia terjerumus. Nah, kita gak tahu. Seperti yang cubitan Tuhan tadi. Ya anak-anak, kadang manusia itu anak-anak ngapain sibuk punya masalah terus, Bu? Ngapain sibuk
Tinggal. Permainannya ini ada ibu angkat bola. Mana? Harus Tujuh dari ada. satu tiga. Dirinya Enggak, mau naik ke bola.